Terjadilah COVID, maka itu saya harus resign dari perusahaan karena saya juga terkendala, punya anak kecil pada saat itu. Saya merasa bodoh aja gitu, kita ditipu sama orang sampai ratusan juta. Diskus itu cinta pertama, seperti love at the first sight. Ikan diskus saya ngeliat sih akan long last yang bukan ikan musiman sih. Ada beberapa orang yang sampai bilang, wah enak sih lu dapet air surga. Aduh, Masya Allah. Harga ikan yang fantastis yang pernah kita jual ini di sini itu satu ekornya 20 juta. Usaha itu nggak pernah gagal. Yang gagal itu orang yang nggak mau usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lentera 3. Perkenalkan, saya Lulu Ade Puspa. Saya owner dari Mekanism Diskus yang beralamat di Jalan Raya Masjid Ari Irfan, Desa Pamegarsari, Parung, Bogor. Sebelum saya menjadi petani diskus, saya adalah seorang marketing yang bergerak di bidang printing packaging. Saya bekerja di daerah Tangerang selama kurang lebih 5 tahun. Di sekitar bulan Juni 2019, akhirnya saya memilih resign dari perusahaan. Pada bulan Agustus 2019, saya baru mulai memelihara ikan diskus. Di samping saya memelihara ikan diskus, saya bekerja kembali di perusahaan di bidang yang sama, yaitu percetakan packaging di Tangerang juga. Setelah itu, pada saat perjalanan terjadilah COVID, maka itu saya harus resign dari perusahaan karena saya juga terkendala, punya anak kecil pada saat itu, dan suami saya juga nyuruh untuk resign dari perusahaan. Semenjak resign, kita mencoba untuk membangun usaha, segala macam usaha kita sudah lakukan, dari kita menjual buah-buahan seperti alpukat dan durian. Juga kita pernah mencoba usaha jualan minyak goreng. Pada saat COVID tersebut, minyak goreng kan kebutuhannya sangat banyak. Tetapi di perjalanan kita ditipu sama orang. Setelah kita mencoba usaha minyak goreng gagal, kita mencoba untuk investasi di sapi. Karena saya melihat potensi di sapi besar. Tapi di pertengahan jalan lagi-lagi saya kena tipu. Saya merasa bodoh aja gitu, kita ditipu sama orang. Investasi sapi itu sampai ratusan juta. Ya, bisa bikin malam tidur nggak enak, makan nggak enak, ya kan, mau ngapa-ngapain nggak enak. Jadi ya, saya harus melanjutkan hidup. Saya dan suami berusaha muter otak lagi gimana caranya kita untuk bertahan hidup. Setelah saya mengalami kerugian di sapi, saya ngerasa saya harus bangkit kan, seperti tadi saya bilang, saya kembali membuka usaha dengan tetangga-tetangga saya pada saat itu membangun sebuah PT yang bergerak di bidang mechanical electrical. Kebetulan di pertengahan jalan, alhamdulillahnya kami mendapatkan satu proyek besar. Tapi lagi-lagi di pertengahan jalan kami ditinggal lagi. Lalu sambil berjalan ternyata diskus kita sudah mulai menghasilkan di tahun 2021 selama perjalanan itu.
Dan pada tahun tersebut juga kita sudah mulai melakukan penjualan lokal maupun ekspor kita lakukan, dan nama kita juga Mekanism Diskus sudah dikenal di dunia ikan diskus. Pada tahun 2023 saya mulai merasa bosan dengan ikan diskus. Gak tahu kenapa ya, namanya manusiawi ya. Akhirnya saya mencoba keberuntungan lagi, saya kerja lagi di bidang yang sama lagi sebagai marketing di packaging printing lagi. Tapi itu berjalan singkat selama cuma 3 bulan doang, karena ternyata ikan diskus saya nggak jalan penjualannya karena saya fokus jualan produk orang. Merasa penjualan ikan diskus selama saya kerja berhenti, saya akhirnya memutuskan untuk resign kembali. Dan saya memutuskan untuk fokus breeding dan penjualan ikan diskus sampai sekarang. Mekanism Diskus ya, kenapa kita pilih nama Mekanism Diskus? Itu sebenarnya Meka itu dari anak saya, anak pertama, dan Nizam itu adalah anak kedua. Tapi di balik itu saya memberi nama anak saya Meka dan Nizam itu punya arti. Saya Meka itu kan sebenarnya artinya Mekah gitu ya. Kenapa kita ngambil nama Mekah itu sebagai pandangan kita, Mekah itu kan sebagai tempat ibadah. Jadi kenapa kita milih Meka? Biar kita ingat ibadah gitu. Sedangkan Nizam sendiri kan artinya keteraturan. Jadi antara Meka dan Nizam itu gimana pun kita jalani usaha, kita tetap harus ingat ibadah. Sebenarnya seperti itu. Yang bikin saya tertarik untuk menjadi petani diskus itu adalah kondisi air di sini bagus. Selain di sini airnya bagus, di sini juga potensial marketnya juga bagus ya. Karena di sini juga dekat dengan pusat pasar ikan hias di Parung. Kenapa milih diskus ya? Karena diskus itu cinta pertama, seperti love at the first sight. Selain cinta pertama, juga saya melihat potensial marketnya juga panjang. Ikan diskus saya ngeliat sih akan long last yang bukan ikan musiman sih gitu. Kita milih konsep farm ini indoor ya, karena indoor sendiri lebih aman ketimbang kita di outdoor untuk ikan diskus sendiri. Selain cuaca, terus kualitas air juga lebih terjaga, pencahayaannya juga cukup, karena ya konsep indoor memang yang lebih aman. Jenis diskus yang dibudidaya di sini itu berbagai macam, diantaranya seperti red melon, leopard, blue diamond gitu kan. Dan di sini juga ada panthera juga, escavy gitu juga ada. Dulu tuh pernah ketemu sama senior pemain lama ikan diskus, itu kasih masukan lah kepada kita gitu kan. Di sini kita masih keterbatasan untuk fasilitas tempat dan segala macam. Memang kita keterbatas di sini. Ada satu kata yang masuk ke kita, itu support banget buat kita. Tempat kita itu kan fasilitasnya minim, jadi kenapa nggak lu cetak kualitas ikan aja gitu. Jadi ikan-ikan yang ada harganya gitu kan. Jadi kita di sini fokus kepada cetak-cetak ikan yang ada harganya. Dan di sini juga ada satu ikan yang masih jadi primadona, itu adalah jenis panthera. Panthera ini unik sih menurut saya, karena dia tuh kan bisa menghasilkan beberapa strain gitu kan. Di antara itu kayak panthera bisa jadi leopard, bisa jadi sun merah, bahkan juga bisa jadi escavy gitu kan. Belum tentu panthera ketemu panthera tuh sama dengan panthera gitu kan. Makanya kalau menurut kita untuk hobis nih yang suka panthera, lebih baik belinya tuh panthera tuh di ukuran 3 in ke atas ketimbang 2 in ke bawah gitu kan. Karena memang panthera itu bisa mutasi terus strainnya gitu. Untuk penjelasan yang tadi terkait dengan mutasi panthera, nanti akan kita spill di akhir video. Keuntungan dan suka duka kita melihara ikan diskus. Dukanya ya namanya ikan diskus yang makhluk hidup, itu pasti ada yang mati. Juga ketika ada wabah
biasanya kita, aduh, Masya Allah. Terus keuntungannya kita puas dengan hasil cetakan kita gitu kan, karena memelihara diskus itu bukan sekedar memelihara, tapi kalau menurut saya sih seni juga ya, kita bisa mencetak ikan dengan kualitas yang bagus, itu suatu kepuasan sendiri buat kita. Untuk dukanya itu kalau misalnya kita dapat komplain sih dari pelanggan gitu kan, tapi bukan masalah quality issue yang kita dapat, tapi biasanya tuh kayak DOA, dead on arrival, tapi kan itu 1-2, tapi sebisa mungkin kita terus upgrade gitu kan, misalnya kayak ada mati di perjalanan, tetap kita kasih garansi pada hari itu juga. Ketika customer kita kasih bukti bahwa ikan itu mati dalam perjalanan, kita langsung ganti ikan, atau biasanya kita langsung transfer balik uangnya yang kayak masuk. Indukan diskus di sini itu dari petani lokal, juga ada yang dari luar negeri juga ada gitu kan. Kenapa kita pilih dari luar negeri juga? Karena kita kan melakukan crossbreed ya. Kita mencari indukan itu yang bagus, yang kualitas, karena nanti panjang ke belakangnya. Hama yang ada di sini itu biasanya semacam kumbang kecil gitu, yang kita sebut lege kalau di sini ya. Itu bisa masuk ke dalam akuarium, juga suka nempel ke badan ikan itu biasanya. Cara pencegahannya itu biasanya kita sering bersihkan, kita ambil serok, kita buang legenya, lalu biasa sih untuk jangka panjangnya kita tutup rapat sih dalam farm ini gitu. Untuk pakan di sini dari Burayak itu biasa ya, kita kasih Artemia, juga kasih burger juga, burger polos itu pasti kita kasih untuk rayakan. Dan untuk yang lainnya itu sama seperti diskus yang lainnya, kita kasih burger dan cacing beku. Untuk filtrasi sendiri kita simple banget, itu cuman pakai biofoam sama aerator aja sih gitu. Untuk heater juga kita di sini nggak pakai heater karena sudah terbiasa nggak pakai heater. Yang perlu diperhatikan dalam melihara diskus itu adalah air ya, kualitas air harus kita jaga. Kita cek lagi parameter airnya, pH, TDS-nya kita cek. Juga sama rutinitas kita membersihkan tank ini sendiri gitu kan. Kita melakukan water change itu minimal 30% sampai 50% sehari, atau paling ekstrim itu 100% satu kali, tergantung sama kondisi cuaca yang ada di tempat itu sendiri. Masalah nggak sih kita melakukan water change 100% satu hari gitu kan? Kembali lagi, kita harus tahu dulu karakteristik air yang ada di kita. Kalau kita rasa aman, ya kita lakukan. Tapi kalau misalnya nggak aman, ya jangan. Kenapa di sini berani untuk melakukan water change 100% itu karena kan di sini kita yakin kualitas air di sini bagus gitu kan. Kita tahu karakteristik air di sini juga. Ada beberapa orang yang sampai bilang, wah enak sih lu dapet air surga gitu kan. Jadi ya kita berani untuk melakukan water change 100%. Kalau ikan diskus di sini marketnya itu sudah tersebar sih di Indonesia juga. Yang paling jauh itu kita jual sampai ke Prancis, sampai turis dari Turki datang sendiri ke sini, dari Prancis datang ke sini untuk milih ikan langsung itu ada pernah. Kita untuk harga ikan yang fantastis yang pernah kita jual ini di sini itu satu ekornya 20 juta. Penjualan yang kita lakuin di sini itu offline sama online. Biasanya kalau untuk offline biasanya langsung datang, orang-orang datang langsung untuk beli ikan kita di sini. Juga sama pedagang ikan hias ya, pedagang pasar biasanya langsung ngambil di sini. Atau kita support sama pedagang-pedagang dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, itu kita support juga mereka. Dan untuk online-nya biasa saya jual di Facebook atau di TikTok, seperti itu. Untuk kompetisi diskus sendiri kita mekanisme diskus nggak pernah ikut sih, belum pernah ya.
Tapi ikan kita biasanya ikut, itu biasanya dibeli sama buyer dan diikutsertakan ke dalam kontes gitu. Dan alhamdulillahnya ikan kita menang. Rencana ke depan mekanisme diskus sendiri itu kita akan membangun satu farm lagi, nggak jauh posisinya dari farm yang ini. Dan untuk harapan kita ke depannya itu di dunia ikan diskus itu semakin solid lah ya, semakin solid, semakin support each other dan berkembang lagi dari jenis-jenisnya segala macam. Pesan untuk sahabat Lentera 3, jangan takut memulai melihara ikan diskus karena ikan diskus itu mudah kok dipelihara, cuman pakai biofoam dan aerator aja ikan diskus bisa hidup. Ya sahabat Lentera, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan spill jenis Panthera yang ada di mekanisme diskus. Nah, sahabat Lentera, ciri-ciri dari Panthera tersebut itu dia berbintik halus, seperti jantan yang ada di depan yang lebih besar daripada betina. Dia mempunyai bintik halus sampai ke muka. Dan ini adalah sepasang Panthera yang lain yang sedang menjaga larvanya. Ini telurnya baru menetas sekitar sehari yang lalu. Itu yang kecil hitam-hitam itu adalah rayakan yang baru menetas. Oh, kalau ini jenis Panthera yang sedang menggendong anaknya. Rayak ini berusia sekitar 5 hari. Ini adalah anakan Panthera yang berusia kurang lebih 2 minggu. Dari sini kita bisa lihat dari corak yang membedakan Panthera dengan jenis lainnya itu dari rayak mereka sudah ada pattern seperti ini. Dan dari satu batch Panthera itu biasanya patternnya berbeda-beda. Seperti ada yang seperti ini lagi nih. Nah seperti ini. Ini beda kan sama yang tadi patternnya. Kalau yang tadi dengan bar halusnya, kalau ini lebih kelihatan barnya. Tapi ini sama-sama anakan Panthera, cuman nanti pas ukuran 2 in ke atas itu biasanya mereka bermutasi. Ada yang jadi seperti yang saya tadi bilang, ada yang jadi leopard, jadi SKV atau Kavi, atau bahkan jadi Panthera. Dan ini anakan Panthera usia sekitar 1,5 bulan. Dari pattern pun sudah kelihatan kalau ini anakan Panthera. Cuman kita belum bisa memastikan bahwa ini adalah jenis Panthera. Karena nanti di usianya akan bermutasi sendiri. Takutnya kalau kita bilang ini kita jual dengan label Panthera, takutnya nanti di ukuran 3 in ternyata patternnya pecah. Ya kan, jadinya SKV, kita yang salah. Makanya kita nggak pernah menyebut ini Panthera, tapi anakan Panthera. Karena memang indukannya dari Panthera. Kalau yang ini anakan Panthera ukuran 2 in up. Dia belum bisa kita pastikan juga jenis Panthera apa bukan. Karena memang masih pecah. Ini sih masuknya lebih ke Kavi SKV ya. Atau bisa dibilang fine spotted. Nah ini sama juga anakan Panthera nih. Ini missnya ya, kita sebutnya miss Panthera. Di sini tuh missnya itu ada Kavi, SKV, tuh ada yang belum kelihatan jadinya apa. Ini seperti ini. Nah kalau ini anakan Panthera yang ukuran 2 in up, yang jelas-jelas ini bukan Panthera. Ini bisa masuk ke Taipan snake atau snake skin, atau bisa jadi orang menyebutnya SKV. Dan ini adalah Panthera kita. Ini Panthera ukuran 4,5 in. Dia punya ciri-ciri batiknya halus sampai ke muka.
Ya, sahabat Lentera 3, saya rasa cukup dari saya untuk cerita pengalaman dan perjalanan usaha saya. Jangan lupa untuk subscribe akun Lentera 3. Untuk sahabat Lentera 3 yang ingin membeli diskus bisa langsung datang ke sini, ke Mika Nizam Diskus yang berada di alamat di Jalan Raya Masjid Al Irfan, Pamegarsari, Parung, Bogor. Itu ada di Google Maps-nya Mika Nizam Diskus. Juga kalau ingin membeli dari WhatsApp bisa langsung WhatsApp ada di description box. Sampai ketemu di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.